Drama seru kembali tersaji di lanjutan persidangan dugaan tindak pidana pemerasan terhadap Reza Gladys dengan terdakwa Nikita Mirzani. Nikita seolah menunjukkan sikap tidak kooperatif saat setelah majelis hakim menyatakan jika persidangan yang berlangsung pada Kamis 31 Juli 2025 selesai. Nikita Mirzani seolah menunjukkan sikap tidak kooperatif saat setelah majelis hakim menyatakan jika persidangan yang berlangsung pada Kamis 31 Juli 2025 selesai. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi? Awalnya Nikita Mirzani yang kala itu duduk di kursi terdakwa meminta majelis hakim untuk memutarkan rekaman yang diduga perbincangan keluarga Reza Gladys yang diklaim merupakan bukti adanya kecurangan dalam proses hukum yang kini dijalani. Bahkan hal itu sampai membuat perdebatan alot antara dirinya dengan salah satu jaksa penuntut umum lantaran sempat mengancam tak mau keluar ruang sidang dan kembali ke rutan Pondok Bambu sebelum keinginannya itu dikabulkan. Namun setelah berlangsung cukup lama, Nikita Mirzani akhirnya melunak dan bersedia kembali ke rutan Pondok Bambu. Yang mulia yang terhormat, saya minta rekamannya diputar. Saya nggak mau. Saya minta rekaman itu diputar. Tidak mau. Saya minta rekaman itu diputar. Itu diputar. Karena saya sudah dikriminalisasi selama 5 bulan. Waktu saya sudah habis terbuang. Saya tidak bisa merawat anak-anak saya. Saya minta rekamannya diputar. Pulang atau pergi ke rumah tahanan di hutan Pondok Bambu. Untuk saya tidak oleh kayak begini. Tidak, sudah cukup 5 bulan saya berdiam diri. Saya minta diputar rekamannya. Terserah.
Anda dan G. Bukan. Tadi bertingkah itu jadi nilai jelek di hakim, ya kasihan nanti Nikitanya, hukumannya tadinya lebih ringan bisa jadi berat, ya mesti PH-nya ini ngajarin lah, harus bantu terdakwa, kasihan Nikita dibuat seperti itu, ya. Di momen tersebut, Nikita Mirzani memang sempat memperdengarkan bukti rekaman suara yang diduga berasal dari pihak keluarga Reza Gladys untuk mengkriminalisasinya. Namun sayangnya, tak terdengar secara jelas apa isi percakapan dalam rekaman tersebut lantaran keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan. Namun yang pasti, tindakan Nikita Mirzani yang demikian dianggap pihak Reza Gladys sebagai bentuk arogansi dan tak menutup kemungkinan bakal semakin memberatkan hukuman Nikita Mirzani karena dianggap tidak kooperatif dan tidak berlaku baik di persidangan. Dikatakan pemerasan. Pemerasan itu adalah adanya ancaman. Ancamannya bentuk apa? Psikologis, nama baik, meluntus, abu-abu, bahkan akhirnya kredibilitas Dr. Reza hancur katanya. Penipu lah. Penipu. Jadi psikologisnya dihajar. Makanya akibat daripada tekanan-tekanan, makanya diserahkanlah uang 4M ini. Memang awalnya 5M diminta, tapi karena sesuai kemampuan yang ada, dia hanya berikan 4M. Ini dikatakan oleh pihak Nikita kesepakatan dari mana kesepakatan demikian? Diancam, ditekan, dihancurkan kredibilitasnya, kok dibilang kesepakatan? Ini jelas bahwa ini pemerasan. Itu mungkin ibu kami jelaskan. Dan bahkan tadi kita lihat bagaimana arogansinya terdakwa Nikita ini. Dia bentak-bentak hakim. Bahkan tadi setelah sidang ditutup, dia tidak mau kembali ke Pondok Bambu. Dia ngotot mau di pengadilan. Ya kita bersyukur jaksa penuntut umum tadi cukup bijak. Tidak memaksa langsung, tapi dibujuk, bahkan sampai setengah jam. Dibujuk, akhirnya mau juga kembali ke Pondok Bambu. Memang, sesaat sebelum persidangan dimulai, Nikita Mirzani sempat menyampaikan ke majelis hakim jika dirinya punya bukti adanya dugaan permainan oknum yang dilakukan pihak Reza Gladys untuk mengkriminalisasinya. Bukti tersebut dikatakan Niki sudah tersimpan rapi dalam sebuah flash disk yang dibawanya ke persidangan. Namun, kala itu majelis hakim seolah mengajukan hal tersebut dan meminta Nikita Mirzani untuk menempuh proses hukum di luar persidangan tindak pidananya atas temuannya tersebut. Saya ulang, maaf. Majelis hakim yang mulia, pada kesempatan saat ini saya sampaikan bahwa saya sangat terkejut setelah mendengar rekaman suara, percakapan dan
melihat screenshot percakapan yang patut diduga dari keluarga Reza Gladys, yang mana Reza Gladys atau keluarganya sangat patut diduga telah mengatur jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mulia, dan juga patut diduga telah mengkondisikan jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mulia, serta patut diduga telah menjaga JPU maupun majelis hakim yang mulia. Semua itu hanya untuk mengkriminalisasi saya. Saya benar-benar takjub, yang mana dengan kejamnya saya dikriminalisasi dan semua sudah diatur secara masif dan terkoordinir yang patut diduga dilakukan oleh Reza Gladys atau keluarganya. Hal ini sebagaimana terbukti dengan adanya rekaman flash disk yang akan saya serahkan kepada majelis hakim yang mulia. Saya mohon setelah majelis hakim yang mulia mendengar isi dari flash disk ini untuk segera membebaskan saya dari rumah tahanan Pondok Dambo. Silakan duduk di samping penasihat hukum. Fokus ya. Tadi sudah disampaikan oleh terdakwa, sudah mendengar semua ya. Dan majelis sejak awal sudah menyatakan bahwa untuk setiap perkara yang ada di Jaksa khususnya dalam hal ini perkara terdakwa yang saya tangani adalah tidak ada transaksional. Kalau memang ada yang menduga atau ada yang tahu ada transaksional, silahkan dilaporkan aja kepada yang berwajib ya. Silahkan dilaporkan kepada yang berwajib, begitu ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau ada pihak dari dalam maupun dari luar yang ada transaksional mengatasnamakan hakim ya, silahkan sekarang juga dilaporkan ya, nggak usah ragu-ragu, begitu ya. Tapi cukup untuk hal ini kita lanjutkan dengan saksi. Ada berapa saksi hari ini? Izin yang mulia belum mulai. Mungkin juga menarik ya Bang, pas persidangan kalau Nikita Mirzani ingin mengungkap adanya rekaman suara itu. Iya, rekaman yang dia pegang itu akan diungkapkan. Satu, kita garis bawahi ya, persidangan itu ada mekanismenya. Sebelum sampai Nikita menyampaikan sesuatu, itu adalah mekanisme persidangan. Jaksa akan membuktikan segala apa yang menjadi perbuatan. Nah, kalau seorang terdakwa melakukan bukti sehingga menyatakan ada rekaman, kalau kami bilang itu tidak ada sama sekali. Itu tidak benar sama sekali. Berarti bisa dibilang kalau pihak Dr. Reza Gladys membantah telah melakukan dugaan suap kepada hakim dan jaksa ya Pak? Tidak membantah, tidak melakukan, tidak menyatakan apapun. Itu kan pembuktian dari dia, kan di luar konteks persidangan. Ya, media itu sendiri apa yang menyatakan seperti apa namanya ada rekaman. Ya, ini kami juga nanti ingin tahu hal-hal apa yang disampaikan seperti itu membahayakan kepada penyiaran atau penyampaian yang tidak benar, merugikan diri sendiri. Terkait adanya bukti rekaman percakapan yang diduga berisi tentang kriminalisasi terhadap Nikita oleh pihak Reza Gladys dengan sejumlah oknum, pihak Reza Gladys pun enggan menanggapi lebih jauh karena belum mendengar dan melihat secara pasti tentang isi percakapan yang dimaksud. Pada akhirnya, Nikita Mirzani harus membuktikan apa yang dibocorkan di persidangan terkait adanya dugaan permainan pihak Reza Gladys dan oknum pengadilan. Di sisi lain, pihak Reza Gladys pun terkesan tak mau gegabah menanggapi isu baru yang dilontarkan pihak setaruhnya itu. Kalau misalnya terbukti, itu rekaman dari keluarga, saya belum selesai, rekaman dari keluarga Reza Gladys. Seperti apa? Kami juga tidak tahu apa rekamannya. Kami coba lihat nanti, memang ada tidak ini? Intinya dia mengatakan dalam isi rekaman itu polisi sudah diamankan. Begini, jadi semua itu ada jalur hukumnya ya. Kalau kami membantah juga, kami kan nggak tahu apa isinya, ya. Kami nggak tahu apa isinya. Tapi semua itu ada jalur hukum. Semua hal-hal yang salah silakan masuk ke jalur hukum. Nanti ada bagian-bagian jalur hukum yang akan menentukan seperti apa ke depannya.
ya. Kalau kami nggak bisa mengambil kesimpulan karena kami bukan jalur kami bukan di situ, ya. Oke. Yang kemudian menjadi perhatian adalah cara yang disampaikan Nikita Mirzani justru dianggap bisa merugikan dirinya sendiri. Lantas, apakah Nikita Mirzani blunder karena caranya menyampaikan bukti yang dimiliki dengan cara yang dianggap arogan? Sangat-sangat. Iya. Dengan keangkuhan, arogansi, kesombongan, itu akan merugikan dia sendiri. Makanya harusnya penasihat hukumnya mengingatkan kliennya ini, jangan arogansi, jangan sombong, tunduk di bawah pimpinan pada yang mulia hakim majelis. Ini bukan sinetron, bukan mau tanggung yang mau diadakan suatu hal-hal yang luar biasa. Jangan, tidak ada kaitan dengan opini publik, tidak ada kaitan dukungan massa, tapi di sini adalah fakta-fakta dan bukti-bukti hukum. Itu yang ditonjolkan. Karena kita sebenarnya dari awal kami ingatkan sudah, berulang kami melalui media ini berulang kali kami katakan, kasihan sebenarnya melihat terdakwa ini. Dia punya anak 3 yang butuh bimbingan anaknya ini supaya dibimbing kebutuhan hidupnya. Tapi dengan keangkuhannya, ya terimalah bagiannya nanti. Bagaimana putusan hakim yang kita akan dengar nanti selanjutnya. Oke.